Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-17. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. Ma taroka tidak meninggalkan minal jahli dari kebodohan syai'an sesuatu atau sedikit pun, maksudnya tidak ada kebodohan lebih dari ini. Ujungnya bodoh, atau kalau istilah orang Arab, Abu Jahal. Orang kalau udah terlalu bodoh disebut Abu Jahal. Man, orang arada, ingin itu orang, ayyahdutha, terjadi, fil wakti, di waktu, maksudnya di waktu ya di waktu kapan saja yang sedang dia alami, ghairu ma azharahu Allahu fi, selain yang Allah Ta'ala menciptakan untuknya di waktu itu. Maksudnya bagaimana? Ini makam, namanya maqamur ridha atau maqam radhiyah. Aulia yang terkenal jalasa fi hadzal maqam Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah, dan aulia ya memang begitu. Allahumma ja'alna wa iyyakum minhum wa nafa'ni wa iyyakum min barakatil jami'. Jadi maksudnya bagaimana? Sebodoh-bodohnya orang yang mengatur Allah, itu maksudnya. Sebodoh-bodohnya orang yang sedang diberi sakit oleh Allah Ta'ala, dia ingin keluar dari sakit itu. Itu jangan salah paham ya, saya nggak cerita makom kita nih, cerita makom ridha dulu. Ini namanya makamur ridha. Nafsu pertama amarah, kedua lawamah, ketiga mutmainnah, ini atasnya lagi radhiyah. Jadi orang yang duduk di maqam ridha itu diberi sakit ridha, diberi fager ridha. Kalau buat kelas kita, naudzubillah semua ini, diberi tidak hasil keinginannya ridha. Masya Allah. Apa ada orang begitu? Banyak. Para nabi, para rasul, wali-wali ya begitu itu. Yang jalasu fi maqamir ridha. Yang terkenal Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah. Banyak kan riwayat-riwayat beliau. Wal awliya hakadha haluhum. Waduh, di sini dibilang ma taraka minal jahli syai'an, sahibul hikam, luar biasa ya. Berarti orang yang paling bodoh yang ingin pindah dari sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan dia saat itu. Kalau logikanya begini. Kita dengan Allah mengerti mana tentang yang namanya baik. Kita dengan Allah lebih paham mana tentang kejadian yang lebih pas buat kita. Contoh, kita tidak mau penyakit, naudzubillah. Tapi Allah Ta'ala tidak mau memindahkan penyakit kita selama taruhlah 12 hari. Kita dikasih sakit dari tanggal 1, 2, 3, tanggal 3 udah teriak-teriak minta sembuh. Ditambah sama Allah 4, 5, 6 belum hilang juga. 7, 8, 9, 10 pas tanggal 12 hilang.
Ah, kita kadang sok tahu kan, ya Allah kenapa 12 hari, saya bikin 3 hari. Nah ternyata nanti nih ketika kita sudah fil jannah insyaallah, Allahumma ja'alna wa iyyakum minhum, kita lihat di catatan kita ternyata 12 hari itu penghapusan pas dosa-dosa kita dari ini tuh habisnya pas tanggal 12 gitu. Kita kan cuma menghitung gak kuat sakit minta sembuh selesai. Ternyata Allah Ta'ala lebih jitu hitungannya. Ente punya dosa ini loh, itu dosa iya. Ini pas kalau 12 hari sakit flu umpama ini habis dosa ini. Kalau 11 hari sisa ente mau dibakarin neraka ini buat yang kurang satu ini. Tuh begitu. Haula orang-orang yang arifin billah itu faham betul bahwa Allah Ta'ala itu alim. Allah Ta'ala itu hasib, maha mengetahui, maha menghitung. Allah Ta'ala itu rahmahnya melebihi semua hamba-hambanya. Jadi kalau kita meminta sesuatu belum dikasih, bukan karena Allah Ta'ala tidak mau memberikan itu, karena pelit itu. Na'udzubillah, ya nggak mungkin Allah Ta'ala begitu. Allah Al-Jawad. Ya Allah, tapi ya ini memang sulit ya. Kita ini kelas du'afa. Harus paham ini. Minimal kita jadi tahu bahwa kita ini di makom yang sangat bawah. Makom orang yang gak kuat dikasih ujian sedikit pun. Dan semakin tahu tentang tingginya keadaan hati para arifin billah. Kita baca syarah ini, syarah Syarnubi. Yani anna min husnil adab ay yakuna al-muridu radiyan bima aqamahu Allah fihi. Kama qala ba'd al-arifin li منذ 40 sanatan ma aqamani Allah fi halin fakarihtuh ولا نقلني إلى غيره فسخطته فإن سخط المريد الحالة التي يكون عليها وتشوف إلى الانتقال عنها بنفسه وأراد أن يحدث غير ما أظهره الله تعالى فقد بلغ غاية الجهل بربه أساء الأدب في حضرته. Makanya di sini dibilang min husnil adab ya. Artinya kalau kita di makam du'afa seperti kita minta, ya memang kita goblok, udah ngaku aja. Ma'talaka minal jahli syai'an, berarti ente Abu Jahal. Naam. Memang kita kelas Abu Jahal, di dalam tidak kuat diberi ujian. Ini aulia ya enggak, Abul Ilmi. Ya ini anna min husnil adab. Dari husnul adab ma Allah, bagusnya sopan santun kepada Allah, ayyakunal muridu radiyan bima agamahu Allahu fih. Murid itu ridha ditaruh di mana sama Allah Ta'ala, ya udah ridha. Lagi sakit, ya khair. Dikasih sembuh, alhamdulillah. Sakit lagi, ya khair. Itu kalau orang maqam ridha begitu. Sebagaimana diucapkan ba'dul arifin, saya 40 tahun ditaruh di keadaan apapun oleh Allah Ta'ala, tidak pernah saya tidak suka. Dan dipindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, 40 sana ini 40 tahun. Saya tidak ridha, nggak pernah. Ya khair aja, disuruh apa oleh Allah Ta'ala, ya khair. Disuruh sakit, ya khair. Suruh ini, ya khair. Masya Allah. Apabila seorang murid, kata Imam Syarnubi, tidak ridha dengan keadaan yang Allah Ta'ala ciptakan buat dia, fi waktin ma, ya di waktu mana saja, saat hari apa, bulan apa, tahun berapa, umur berapa, kemudian dia ingin pindah dengan nafsunya dia dan komplain kepada Allah Ta'ala, ingin dipindah, faqad balagha ghayatal jahli bi rabbih, maka dia telah sampai di keadaan bodoh yang paling ujung, Abu Jahal.
wa asal adab dan su'ul adab fi hadratih ke hadratullah. Cerita yang terbaik urusan maqam ridha ini ceritanya Nabi Ibrahim. Waktu beliau dibakar fil qissah al-masyhurah, kan didatangi oleh malaikat Jibril untuk ditolong. Beliau ditawari, apakah engkau perlu aku tolong, maksudnya mau dikeluarkan dari api, kemudian apinya ditiup apa gimana lah, malaikat Jibril mau nolong Nabi Ibrahim. Apa jawab beliau? Amma ilaika fala. Kalau butuh kepada engkau enggak. Kemudian kenapa antum tidak meminta kepada Allah Ta'ala untuk diselamatkan dari api ini? Jawab Nabi Ibrahim, ilmuhu bihali yughni an su'ali. Ilmunya Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan saya cerita lagi. Allah udah tahu keadaan saya. Baru ini maqam ridha kan ini. Baru Allah Ta'ala berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, ulama membahas kalau kita sakit atau diberi ujian, kita nih bukan kelas yang maqam ridha, apakah boleh kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk pindah dari sakit, dari ujian itu? Jawabnya, boleh. Buat kelas kita tidak apa-apa. Tapi ada nasihat yang bagus saya temukan dari Habib min masyayikhi Syekhuna Al-Arif Billah Habib Ali Batu Pahat. Saya beberapa kali tabarukan dan istifadah ke rumah beliau di Malaysia. Beliau ada nasihat bagus ini. Aumah wa makna ya. Kalau kamu diberi Allah Ta'ala sakit, diuji sakit, jangan cepat-cepat ke dokter. Dirasakan dulu sakitnya. Ridha dirasakan. Baru beberapa saat, setelah itu baru ke dokter, nggak apa-apa. Jadi maksudnya beliau ini dalam paham saya, dalam pemahaman saya ya. Ya biar sebentar masuklah maqamur ridha gitu. Kan man lam yarda billahi qada'an la yarda billahi rabban. Kalau orang sudah berani mengucapkan, dan memang harus mengucapkan itu, raditu billahi rabban, dia harus berani raditu billahi qada'an. Saya ridha Allah Ta'ala memberi saya sakit, memberi saya ini. Tapi karena kita duafa nggak kuat, ya udahlah, tapi tahan dulu. Dirasakan kamu dunubi, caranya supaya ridha kalau diberi ujian sakit kan gitu. Dosa saya mungkin sekian nih, biar habis dulu. Jangan cepet-cepet cari obat. Tuh maksudnya Habib Ali bin Ja'far al-Idrus, Batu Pahat, atau wali min awliyaillah. Kubar malah, min kubar ya awliyaillah. Itu maksud beliau begitu. Jadi umpama kita diberi ujian sakit, flu gitu. Jangan cepet-cepet cari obat, tuh nggak apa-apa, berapa hari biar lumayan menghilangkan dosa sekian. Yang kecil-kecil aja lah, kalau kita flu terus pusing, kepala, apa aja penyakit yang remeh-remeh itu udah dirasakan dulu. Ya Allah, Allahumma ighfir dzunubi. Kan penghapusan. Lagi cari rezeki. Maunya kita kan hari ini minta duit, hari ini dapat. Hari ini kerja, hari ini dapat. Si rezeki itu dikasihnya bulan depan atau minggu depan. Ya udah dinikmati aja sambil ingat hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bata kalan min talabil halal bata maghfuran lahu. Kalau orang kecapean kerja terus tidur capek karena mencari nafkah halal untuk anak istri,
Dia tidur berapa jam itu diampuni terus dosanya itu. Jadi pulsa penghapusan dosa jalan terus. Terus sampai dia dapat duit. Masya Allah. Jadi ada rahasia-rahasia di balik ciptaan-ciptaan Allah yang menurut akal kita tidak enak gitu. Itu ada rahasianya itu. Nanti ada nasihatnya Imam Ibn Athaillah ketika atau mungkin sudah saya baca, saya lupa. Pokoknya ada di Hikam itu. Ketika dibuka pemahaman tentang yang tidak enak tadi itu, ternyata di situ yang paling tepat. Saat belum dibuka, kenapa Allah Ta'ala bikin tidak enak di titik-titik, kita masih nggak ridho. Begitu dibuka, ya Allah, oh bener ya. Nah, harusnya ridhonya dari mulai sebelum tahu. Jangan setelah tahu baru ridho, ya udah telat. Dari sebelum tahu, sudah punya pemahaman, Allahu a'lamu minni, Allah lebih tahu dari aku, Allahu arhamu minni, Allah lebih kasihan kepada hambanya dari aku, Allahu ahkamu minni, kembalikan semua ke Allah. Allahu lebih dari anak dalam ini, sampai kita menemukan yakin bahwa oh benar Allah Ta'ala menciptakan seperti ini. Kembali kepada cerita Nabi Ibrahim tadi, kembali ke qaul ulama itu, dan halah Sayyidina Ibrahim tidak menghilangkan perintah doa kepada Allah untuk kelas-kelas kita. Loh, berarti Nabi Ibrahim taruh ke doa. Beliau tidak mau doa, padahal doa kan disuruh, dunia astajib lakum. Nah, dijawab oleh Imam Bajuri itu, kalau nggak salah syarahnya waktu itu. Kata beliau, lah bukan seperti itu. Orang-orang kumal, orang-orang yang magamnya kamil seperti Nabi Ibrahim itu, yantagilun min hal ila hal. Kadang begitu, mereka pindah dari satu keadaan rohani ke keadaan yang lain. Kayak saat kejadian dibakar itu, kenapa tidak mau minta kepada Allah di tengah-tengah berat-beratnya itu, kan bilang ilmuhu bihali yuni ansuali, kan kalau doa langsung habis itu urusan. Nah, itu beliau sedang berada di maqamur ridha. Nanti beliau pindah lagi ke maqam apa? Lagi maqamud doa. Ya, doa. Banyak kan cerita-cerita Nabi Ibrahim doa. Kayak apa? Awalam tu'min yang cerita itu, yang cerita tumakninatul qalb itu. Lihat ma'inna qalbi, itu kan Nabi Ibrahim juga itu. Awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Itu kan lagi doa, lagi maqamud doa. Wa hakadha yantaqilul 'abdus shalih min hal ila hal. Orang yang baik kepada Allah bimakna dia baik menuruti semua perintah-perintah Allah, keadaan hatinya berpindah-pindah dari magamud doa ke magamur ridha, dari maqam khauf ke maqam raja. Maqam itu kalau saya ngartikan keadaan ruhani lah. Kan kadang wali itu nangis, nanti senyum terus. Kan gonta-ganti, itu tergantung situasi ruhaninya sedang apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu riwayat saya dengar dari paman saya, Syekhuna Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Bahkan beliau masuk di cerita ini, hadir di situ dari awal sampai akhir. Lumayan panjang ini cerita ini. Yang saya maksud panjang di kejadiannya, kalau di ceritanya sih singkat. Jadi dulu itu ada dua wali, Habib Ahmad dengan Habib Ahmad, namanya sama-sama Ahmad. Yang satu Habib Ahmad bin Ali Bafagi, Habib Ahmad Jogja itu, Ahmad Tempe, Sahibul Karamat, Balahwad, Ul Jadzabat, terkenal Habib Keramat zaman beliau. Itu Habib Ahmad Tempel Jogja itu ahlul ahwal dan ahlul jadzab yang boleh dimintai doa.
Jadi Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah Al-Qutb itu pernah kalam makna tidak boleh minta doa kepada orang majdzub dan ahlul ahwal kecuali fulan wa fulan. Dan diantaranya yang disebutkan itu Habib Ahmad bin Ali Bafaqi Tempe ini. Itu boleh dimintai doa. Padahal majdzub ahlul ahwal. Habib Ahmad ini barangkali ada murid atau keluarga Habib Ahmad Jogja yang dengar cerita saya ini dan ada kelirunya, tolong saya diingatkan dan diperbaiki. Saya dengar seperti ini ceritanya dari Habib Syekh Al-Jufri. Jadi Habib Ahmad itu mulai lahir itu agak pincang gitu kalau jalan tuh. Agak menyeret kakinya. Saya juga tahu. Saya dapati Habib Ahmad, saya masih SD, masih di madrasah SD waktu itu. Belum di Darul Hadith, kan diundang oleh Ustadzul Imam ke Darul Hadith waktu haul. Saya sempat ketemu satu kali, itu saja seumur hidup saya sekali saya ketemu. Jadi Habib Ahmad ini diuji oleh Allah Ta'ala agak pincang gitu, agak nyeret kalau jalan. Udah seperti itu dari kecil beliau. Sampai datang waktunya beliau zuhur, terkenal, syuhrah, mulai dari RT sampai wapres, dari ustadz kecil sampai alamah, merubung beliau, minta doa kepada beliau. Terkenal mustajab doa ini Habib Ahmad, mujabud doa. Ba'dul Hujjaj di Jakarta waktu itu ingin khidmah, ingin ngabdi ke Habib Ahmad, mau dioperasi itu kakinya itu. Akhirnya sowan ke beliau, ini Habib Syekh Al-Jufri tahu semua ini cerita dan masuk di situ. Namanya ngabdi ke wali. Jelas amrun jayyid, amrun hasan. Kalau tidak dikatakan ahsan malah sangat baik. Sudah terjadi. Dioperasi. Habib Ahmad sembuh, jalan biasa. Walakin, tetapi tidak lama setelah itu beliau wafat, berpulang ke rahmatullah azza wa jalla. Selesai ini, nggak ada orang tahu apa-apa. Sampai berita ke Syekhuna Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas Benhil, sahib Asma'illah Al-Husna yang terkenal itu. Dipanggil Habib Syekh. Habib Syekh Al-Jufri dipanggil, dibilang, ya Habib Syekh, kenapa ini orang-orang mengoperasi kakinya Habib Ahmad Jogja ini? Habib Ahmad bin Ali Bafaqi. Itu sirnya di situ. Ada rahasia Allah di situ, sirrullah di situ. Di pinjangnya kaki beliau itu. Begitu ini diobati, meninggal. Sirnya diambil. Sebegitu banyak ulama dan orang-orang soleh waktu itu, tidak ada yang ngerti masalah ini illa Syekhuna Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas Benhil. Satu aja itu yang jeli itu, mengetahui sirrul qadar, rahasia takdir. Ini yang sering saya bahas, ada qadar, ada sirrul qadar, rahasia takdir. Karena itu paling bagus setiap ada apa-apa kembali ke Allah. Wah, jangan-jangan Allah memang kepingin ini urusan begini. Jangan-jangan kalau ini tidak saya lakukan, saya pakai otak saya sendiri, pikiran saya sendiri, malah runyam nanti urusannya ini. Itu waktu saya dapat riwayat itu dari Habib Syekh Al-Jufri itu, saya dapat beberapa pemahaman jelas
Satu, menunjukkan tajamnya mukasyafah Syekhuna Habib Ahmad bin Abdul Attas. Kemudian sirrul qadar di kehidupan wali min auliyaillah Habib Ahmad bin Ali Bafaqih, yang kalau tidak dibuka ini sir oleh Habib Ahmad bin Hil, kita sampai kapanpun tidak akan tahu. Coba ente pikir tuh, khidmah mengoperasi wali min auliyaillah, amrun tayyib. Tusyawir siapa saja, anda musyawarah dengan siapa saja, lagala zain if'al barakallahu fiik. Lakin aulia ahlul kasyf pikirannya beda. Ada rahasia Allah yang orang tidak tahu, kan enggak nanggung-nanggung loh, ini sir diambil meninggal. Hadhihi riwayah sami'tuha min Syekhina Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Tidak ada yang kurang. Jadi ini luar biasa sekali, ini riwayat bisa diambil untuk iktibar agar kita tidak istijal, tidak cepat-cepat menyalahkan Allah Ta'ala dalam keputusan Allah di dalam kehidupan kita. Mulai belajar ridha dengan apa-apa yang ditakdirkan Allah. Mulai belajar ridha dengan apa-apa yang dipilihkan Allah. Mulai belajar taslim, pasrah dengan apa-apa yang ditentukan Allah, tetapi tetap dengan memohon fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa hubur, sebagaimana yang diajarkan oleh Syekhuna al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Ya Latif ultuf bi fi majarad bi بأولادي بناتي ذرياتي وتلاميذي الصادقين وخواسي من سمع هذا الكلام وبهم المقادير ودبرني ودبرهم بأحسن التدبير بخير ولطف وعافية سرور وحبور وطاعة وبعد استقامة وارزق واسع السيئة معنوية سلك طريق السلف الصالح وإلى روح شيخنا الإمام الحبيب عبد الله بن فقيه، شيخنا الإمام الحبيب عبد القادر بن فقيه، شيخنا الشيخ بن علي الجفري، وشيخنا الحبيب أحمد بن عبد الله العطاس، شيخنا الحبيب أحمد بن علي البافقي، وإلى أرواح شيخنا كي السعيد، شيخنا كي عبيد، شيخنا كي أرميا، وجميع مشايخنا جميع الأولياء وأهل سلسلتهم من الأنبياء والمرسلين، سيدنا إبراهيم، سيدنا الخضر، وخصوصا دار السيد ابن عطاء الله السكندري والإمام البوصيري وأهل سلسلتهم، صاحب مشيشية سيد الشاطري والشيخ سيد ابن عطاء الله سيد المرسي، جميع أهل سلسلة الطريقة الشاطرية، جميع أصحاب الطرق إلى حضرة النبي. فاتحة.